Gusti Putri masih juga belum keluar dari ruang biliknya. Iya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita tunggu saja, Jangil. Sampai kapan? Ini sudah sangat siang. Lihat, matahari sudah mulai naik. Bukankah Gusti Putri kemarin berpesan bahwa kita akan diutus mengantarkan surat Gusti Prabu? Iya, tapi kalau Gusti Putri masih berada dalam ruangan biliknya, kita mau apa? Kita hanya bisa menunggu, Jangil. Hatiku menjadi was-was. Sebaiknya kita ketok saja pintunya perlahan-lahan. Ayo Towo, kita ketok pintunya. Tapi nanti Gusti Putri akan marah. Sudahlah, Jangil, kita tunggu saja. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu. Aku yakin telah terjadi sesuatu di dalam sana. Ayo cepat Towo, kita ketok pintunya. Gusti Putri, Gusti Putri, Gusti Putri. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyong loro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Gusti Putri, lebih keras ketoknya, Jangil. Gusti Putri. Ampun, Gusti Putri. Kami ingin menghadap, Gusti. Aneh sekali. Tidak biasanya Gusti Putri berlaku seperti ini. Iya, sayang kita tidak bisa mengintip ke dalam. Iya ya, dinding-dindingnya rapat sekali. Lalu bagaimana, Jangil? Apa kita dobrak saja pintunya? Wah, iya, kita dobrak saja. Wah, nanti kalau Gusti Putri marah bagaimana? Kalau beliau tidur pulas, memang tidak akan mendengar ketukan pintu. Dan kalau kita dobrak pintunya, kalau beliau terkejut lalu bangun, bagaimana? Tidak mungkin, Jangil. Kalau memang beliau tidur, tidak mungkin beliau tidak mendengar ketukan pintu. Oh, aku yakin telah terjadi sesuatu di dalam, Jangil. Ayo cepat, kita dobrak saja pintunya. Hatiku tidak enak. Cepat, Jangil, ambil parang itu. Kita congkel saja pintunya. Jangil kemudian menyampar sebilah parang yang tergeletak di tritisan rumah. Kemudian parang itu dipergunakan untuk mencongkel pintu. Mereka berdua terus berusaha membuka pintu yang terkunci rapat dari dalam. Dua orang pelayan itu semakin penasaran. Akhirnya pintu terkuak sedikit demi sedikit. Iya, sedikit lagi, Towo. Sedikit lagi. Kita dobrak saja. Ayo, kita dorong bersama-sama, Jangil. 1, 2, 3. Pintu terbuka dengan paksa. Towo dan Jangil menyerbu masuk. Mereka tertegun di depan pintu. Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat pasi karena mereka telah melihat pemandangan yang sangat memilukan hati. Tubuh Nyai Kebo Anabrang terlentang di atas pembaringan dan sebuah keris kecil menancap tepat di ulu hatinya. Darah meleleh membasahi tempat tidurnya, memercik ke lantai ruangan. Aduh, Gusti Putri. Sang Hyang Widi. Mengapa harus terjadi seperti ini? Gusti Putri. Mengapa Gusti Putri menempuh jalan seperti ini?
Jangil dan Towo segera merapikan keadaan tubuh Nyai Kebo Anabrang. Mereka memparingkannya di atas ranjang, kemudian menutupinya dengan sehelai kain. Jangil menemukan selembar daun rontal di atas ranjang. Dua orang abdi setia itu kemudian berunding sesaat lamanya. Rupanya Gusti Putri telah merencanakan semuanya. Lihatlah Towo, beliau telah menulis surat seperti yang beliau katakan kemarin. Lalu, sekarang bagaimana Jangil? Apa yang harus kita lakukan? Iya ya, aku sendiri bingung Towo. Aku sedih dan takut. Aku benar-benar tidak menduga Gusti Putri akan menempuh jalan seperti ini. Beliau tidak tahan lagi menghadapi segala penderitaan dalam hidup, Jangil. Iya. Namun begitu, tidak seharusnya beliau menempuh jalan bunuh diri, Towo. Tapi, sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang, kita adakan pembagian tugas. Aku akan mengantarkan surat ini kepada Gusti Prabu. Sementara kau mengurus jenazah Gusti Putri. Baik, Jangil. Aku akan segera menghubungi Kepala Tebu. Gusti Putri masih mempunyai hubungan famili dengan Kepala Desa. Pasti Kepala Desa mau membantu mengurus penguburannya. Baiklah, Towo. Aku akan pergi ke istana menghadap Sang Prabu sekarang juga. Iya. Sementara itu, di Balai Paseban Agung Istana Majapahit, nampak sudah banyak orang berkumpul. Mereka duduk di atas lantai Balai Paseban Agung. Sang Ramapati duduk bersama kelima orang anak asuhnya. Mereka adalah Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Sementara itu, Nambi duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Sakawuni. Sedangkan para penggawa kerajaan yang lain duduk di bagian kanan. Tak lama kemudian Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana masuk ke Balai Paseban Agung dikawal beberapa orang prajurit. Salam ya Sang Prabu. Terima salam dan hormat kami. Terima sembah dan bakti kami. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Marilah kita saling berdoa agar Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadapan Sang Hyang Widiwasa, karena kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul hari ini. Nah, duduklah dengan tenang. Pertemuan ini akan segera kita buka. Silakan, Paman Nambi. Terima kasih, Gusti Prabu. Para hadirin sekalian, para pengawal kerajaan, para penggawa kerajaan, para pegawai-pegawai istana, para pembesar-pembesar kerajaan, dan seluruh hadirin yang sempat hadir di pertemuan agung ini. Adapun kita mengadakan pertemuan ini adalah semata-mata untuk membicarakan masalah Demung Wira dan teman-temannya yang akhir-akhir ini membuat resah seluruh isi kerajaan. Demikianlah Gusti Prabu. Selanjutnya hamba serahkan kembali ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih, Paman Nambi. Seperti sudah kita ketahui bersama, Demung Wira telah melakukan pembunuhan terhadap Maisa Taruna. Selanjutnya, Demung Wira melarikan diri. Kemudian disusul mantri para krama dan patih Hemban yang membawa lari sekitar 450 orang prajurit Majapahit. Jelas perbuatan ini tidak dapat dibenarkan. Demung Wira dan teman-temannya harus ditangkap, kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk menangkap Demung Wira berikut teman-temannya, aku telah menugaskan kepada Paman Ramapati. Bagaimana, Paman? Apakah sampai saat ini masih belum ada beritanya, Paman? Aku ingin mendengar laporanmu, Paman Ramapati. Baik, Gusti Prabu.
Laporan itu memang telah hamba susun dengan cermat. Dan laporan ini akan segera hamba sampaikan ke hadapan Gusti Prabu dan juga kepada hadirin semuanya. Waktu itu hari Soma, sekitar tengah malam, Rawadeng dan teman-temannya ketika itu sedang bergegas meronda. Mendadak mereka mendengar dua orang yang sedang bertarung. Ternyata dua orang itu adalah Mahisa Taruna dan Demung Wira. Sebenarnya Rawadeng dan teman-temannya bermaksud melerai mereka. Tapi sayang sekali Gusti, karena kurang cepat bertindak akibatnya terlambat. Mahisa Taruna terlanjur terbunuh oleh Demung Wira. Karena Demung Wira telah melakukan pembunuhan, Rawadeng dan teman-temannya segera berusaha menangkap si pembunuh. Tapi Demung Wira berhasil meloloskan diri. Hamba kemudian menyuruh Rawadeng mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit sebanyak kurang lebih 200 orang. Dan hamba memerintahkan agar Rawadeng menyusul Demung Wira yang hamba duga berlari ke desa Segalo. Tapi sayang sekali, Rawadeng dan teman-temannya gagal menangkap Demung Wira. Dan sampai sekarang Demung Wira belum dapat kami lacak jejaknya. Disusul kemudian peristiwa berikutnya Gusti. Mantri Parakrama dan Pati Emban melarikan diri dengan membawa kurang lebih 300 orang prajurit Majapahit. Hamba menduga pelarian dua orang itu ada hubungannya dengan Demung Wira. Pasti mereka telah membuat kata sepakat. Pasti mereka telah merencanakan segala sesuatunya yang pada dasarnya ingin membangkang terhadap kekuasaan Gusti Prabu. Demikianlah Gusti Prabu, laporan yang dapat hamba sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Paman Ramapati. Sekarang aku minta pendapatmu, Paman Ambi. Bagaimana tanggapanmu setelah mendengar peristiwa-peristiwa itu? Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, Demung Wira memang bersalah. Demikian pula Mantri Parakrama dan Patih Emban. Ketiga orang itu harus segera ditangkap, kemudian diadili secara hukum. Begitu pula prajurit-prajurit Majapahit yang telah mendukung mereka bertiga. Mereka semuanya harus ditangkap dan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Ini demi menjaga kewibawaan Gusti Prabu dan demi menjaga martabat negeri Majapahit. Demikianlah pendapat hamba Gusti Prabu. Terima kasih, Paman Ambi. Arya Kamandanu, Nini Sakawuni. Apakah kalian berdua tidak ingin mengemukakan sepatah dua patah kata? Silakan. Ampun Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Ambi. Demung Wira dan teman-temannya memang bersalah. Karena itu mereka harus diganjar dengan hukuman. Demikian pula hamba Gusti Prabu. Hamba juga sependapat dengan Paman Ambi. Demung Wira dan teman-temannya memang telah melakukan tindakan yang tercela. Mereka pantas dihukum. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba yang barangkali sedikit berbeda dengan pendapat Adi Nambi ataupun Arya Kamandanu dan Sakawuni. Silakan, Paman Ramapati. Pertemuan ini sifatnya terbuka. Kita harus menampung semua pendapat. Silakan, Paman. Ampun Gusti Prabu. Memang benar, Demung Wira, Mantri Parakrama dan Pati Emban beserta prajurit-prajurit Majapahit yang mendukungnya memang bersalah. Mereka pantas dihukum. Tapi hamba hendak mengajak berbicara lebih jauh. Menurut pendapat hamba, sumber dari kerusuhan ini bukan berasal dari Demung Wira ataupun teman-temannya. Kita harus dapat menelusuri kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya. Iya. Bagaimana itu, Paman? Coba jelaskan.
Dan yang lain kuharap mendengarkan dengan seksama. Ya, Gusti Prabu. Begini, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, peristiwa ini dimulai dari tersiarnya berita mengenai pembebasan Adi Lembu Sora. Begitu berita itu tersiar, maka ada sementara pihak yang kurang puas, terutama Mahisa Taruna. Pasti putra Kebu Anabrang itu merasa sangat kecewa. Itulah sebabnya Mahisa Taruna bermaksud membunuh Lembu Sora di penjara. Tapi usahanya itu gagal karena dicekat oleh Demung Wira. Dan bahkan Mahisa terbunuh oleh Demung Wira. Menurut pendapat hamba, peristiwa pembunuhan Mahisa Taruna bukan tidak mungkin direncanakan lebih dulu. Jadi dalam hal ini ada unsur kesengajaan. Siapa tahu justru dalangnya adalah Adi Lembu Sora sendiri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba sehubungan dengan penalaran Paman Ramapati. Silakan, Kamandanu. Menurut pendapat hamba, tidak ada hubungan antara Paman Lembu Sora dengan pembunuhan Mahisa Taruna. Bagaimana hal itu tidak ada hubungannya, Kamandanu? Demung Wira adalah anak buah, orang kepercayaan Lembu Sora. Bisa saja Lembu Sora menyuruh Demung Wira untuk membunuh Mahisa Taruna supaya jiwanya diselamatkan. Lembu Sora bukan orang bodoh, Kamandanu. Dia dapat menjaga dirinya dengan baik. Paman Ramapati, saya tahu siapa Paman Lembu Sora. Paman Lembu Sora tidak pernah menggunakan cara-cara sekeji dan selicik itu. Lembu Sora juga manusia biasa, Kamandanu. Dia manusia biasa seperti kita. Jadi peluang untuk berbuat hal-hal yang tercela tetap ada. Tidak, Paman Ramapati. Saya tidak percaya apa yang baru saja Paman uraikan di depan para hadirin. Menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, dalam hal ini Paman Lembu Sora sama sekali tidak bisa dilibatkan. Menurut pendapat saya, pembunuhan Mahisa Taruna merupakan perkara tersendiri yang tidak bisa disangkut pautkan dengan perkara Paman Lembu Sora. Kau tidak perlu membela mati-matian Adi Lembu Sora, Kamandanu. Bukan soal bela-membela, Paman Ramapati. Saya ingin bicara secara jujur dan benar. Terima kasih, Kamandanu. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Kau boleh mempunyai keyakinanmu sendiri. Tapi perkara ini bukan kau yang harus memutus, melainkan Gusti Prabu. Semua ini nanti akan kita serahkan ke hadapan Gusti Prabu agar memperoleh keadilan yang selayak-layaknya. Sudahlah. Kukira hal ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Dan kau harus bersabar, Kamandanu. Semua ini masih perlu kita teliti dengan seksama. Aku pun tidak akan memutuskan perkara jika belum memperoleh bukti-bukti yang nyata. Ampun, Gusti Prabu. Hendaknya dalam hal ini Gusti Prabu bertindak bijaksana. Oh, tentu saja, Kamandanu. Gusti Prabu pasti bertindak dengan bijaksana. Kau ini bagaimana? Apakah kau masih meragukan sifat dan watak junjungan kita? Apa kau masih meragukan kebijaksanaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana? Sudahlah, Paman Ramapati. Nah, marilah kita teruskan. Apakah ada yang masih ingin kau sampaikan, Paman Ramapati? Sedikit lagi, Gusti Prabu. Karena hamba yakin bahwa pembunuhan Mahisa Taruna tidak bisa dipisahkan dengan perkara Lembu Sora, maka hendaknya Lembu Sora pun memperoleh ganjaran hukuman. Ampun, Gusti Prabu. Perkara Demung Wira dan teman-temannya adalah perkara sepele. Mereka adalah teri. Jangan sampai kita mengadili teri, tapi justru kakapnya dapat lolos. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah pendapat hamba. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit seketika menjadi hening, sunyi senyap. Arya Kamandanu dan Sakawuni menundukkan kepalanya dalam-dalam ke lantai. Sementara Sang Ramapati tersenyum sinis, tersenyum penuh kemenangan.